Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, kita sudah membahas satu pembahasan tentang yang hancur dari manusia itu adalah jasadnya ketika dikuburkan. Yang tersisa adalah ajnabuz tanab, yang disebut dengan tulang ekor. Pada pembahasan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih dalam pembahasan yang sama terkait dengan persoalan jasad-jasad atau tubuh-tubuh yang tidak hancur dimakan oleh cacing tanah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, halaman 40 ya, di atas. Wa ruwiya marfu'an. Ruwiya itu artinya diriwayatkan. Dari rawa, meriwayatkan. Kalau diriwayatkan dibaca ruwiya. Kalau dalam ilmu shorof ini namanya, atau ilmu nahwu shorof namanya fi'lun mabniyun lil majhul. Dalam bahasa Indonesia namanya kalimat pasif, diriwayatkan dalam keadaan marfu'an hal. Dalam keadaan marfu', maksudnya hadis ini adalah hadis marfu'. Maksudnya apa? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Karena hadis itu ada 3 model dalam ilmu hadis. Ada yang disebut dengan marfu', langsung Rasul yang mengatakan. Ada yang disebut dengan mauquf, sahabat yang mengatakan. Ada yang disebut dengan maqtu', tabi'in yang mengatakan. Itu ilmu hadis. Meskipun kita belum pernah belajar, paling tidak kita dengarlah hari ini. Waruya marfu'an, diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasul. Al-muadzinu, orang yang azan. Muadzinu, azzana, yuadzinu, orangnya muazzin. Maka dalam Al-Quran ada wa'adzin fin nasi bil haji. Maksudnya informasikan. Orang yang menginformasikan salat namanya muadzin. Al-muadzinu al-muhtasibu. Al-muhtasibu itu artinya orang yang ikhlas. Orang yang di dalam melakukan pekerjaan sebagai muadzin itu ia sukarela, enggak mengharapkan sesuatu. Tetapi yang diharapkan adalah pahala dan ridha Allah, ibtigha'an wajh Allah. Yang dicari itu adalah mencari ridha Allah. Memang dia azan tujuannya memang mencari keridhaan Allah, bukan mencari sesuatu selain itu. Kan ada orang yang azan itu memang dia dibayar. Kalau enggak dibayar dia enggak mau. Ada yang begitu. Nah, ini enggak masuk muhtasib. Atau dia azan tujuannya bukan Allah, tapi supaya dikenal dia suaranya bagus. Ada orang yang ingin show off, tahu show off? Memperlihatkan suara gua bagus nih, gua azan nih. Atau orang puji gua. Oh, ada yang gitu. Orang dengar. Apalagi kalau ada mertuanya, azannya bisa melayang-layang gitu. Apalagi kalau masih bujang, di sampingnya ada cewek yang dia suka. Di mana tuh? Tetangganya, azannya luar biasa. Nah, itu tujuannya bukan Allah. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah al-muadzinul muhtasib,
orang yang azan ikhlas karena Allah kal mutasyahhiti fi damihi. Ka artinya seperti, al mutasyahhiti karena ada kaf tu huruf jar maka dibaca al mutasyahhiti. Apa maksudnya? Mutasyahhiti itu artinya dia tergeletak bersimbah darah. Jadi tergeletak tuh. Itu namanya al mutasyahhid. Di sini dilanjutkan dengan keterangan fi damihi. Maksudnya bersimbah atau terkapar penuh dengan darah. Maksudnya apa? Seperti orang yang mati syahid dalam peperangan. Maka di sini ada tasbih, penyerupaan. Orang yang suka azan dan menjadi profesinya muadzin. Dan dia ikhlas karena Allah. Bukan cari bayaran. Kalau dibayar nggak apa-apa. Tapi bukan nyari-nyari nih. Ada bedain ya. Jadi bayar nggak apa-apa. Karena muadzin Masjidil Haram itu dibayar. Rata-rata doktor itu Pak. Kemudian imamnya dibayar juga. Bahkan lebih besar gajinya daripada kita. Dan dia adalah para doktor. Artinya memang dibayar oleh negara. Bukan dia minta bayaran. Bedain ya. Kalau minta bayaran dengan dibayar itu beda. Dibayar tidak masuk kategori orang yang tidak ikhlas. Kenapa muadzin ikhlas itu disamakan dengan orang yang mati bersimpah darah? Kok bisa? Itu kan pertanyaan kita. Kenapa muadzin itu sama dengan orang yang mati syahid? Kalau muadzin itu ikhlas karena Allah. Yang pertama, persamaan dan alasannya itu adalah kalau orang yang mati syahid, dia mengorbankan nyawanya demi tegaknya agama. Tuh. Nyawa dia korbankan. Tapi muadzin dia korbankan waktunya. Setiap hari dikumandangkan azan dengan ikhlas supaya tegaknya syiar agama. Sama nggak itu Pak? Sama. Meskipun konteksnya berbeda, tetapi maknanya sama. Sama-sama berkorban. Yang satu berkorban nyawa, yang satu korban waktu. Karena orang yang kerjanya azan setiap hari 5 waktu, kira-kira harus nyiapin waktu nggak? Siapin Pak, disiapin. Pagi-pagi orang belum bangun subuh dia sudah siapin semua. Nanti pas sebelum zuhur dia sudah siapin. Tapi bukan yang kadang-kadang ya, tapi jadi profesi. Maka disebut dengan al-muadzin, profesinya. Yang kedua, kenapa disamakan dengan orang yang mati syahid? Kalau orang yang mati syahid itu dia menjadi syahid, saksi, bicara di hadapan Allah. Sementara muadzin itu menjadi saksi. Apa? Ngingetin manusia supaya sholat. Bahkan setelah ia wafat pahalanya terus menerus mengalir. Itu orang yang muadzin. Maka orang yang muadzin itu diserupakan kal mutasyahhiti fi damihi, seperti orang yang mati syahid bersimbah darah. Maka beruntung nih para muadzin. Haji Ii, mana Haji Ii? Bang Didi tuh kan muadzin tuh. Yang penting Haji Ii jangan minta bayaran. Mana Haji Ii? Nanti minta bayaran sama Haji Ii si repot ya. Anggarannya sudah berkurang gitu. Kalau minta bayaran SK-nya ditarik loh. Wa in mata, nah kata Nabi, jika dia mati meninggal, mata yamutu, maut meninggal, lam yudat, maka dia tidak membusuk. Maksudnya nggak dimakan cacing. Kata yudat dari kata dut. Dut itu cacing. Dut cacing. Artinya kalau muadzin ikhlas itu mati karena diserupakan dengan orang yang mati syahid, kalau dia meninggal cacing gak mau makan ya. Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Ai lam yudawwat,
maksudnya adalah tidak dimakan cacing. Kama fi riwayatin ukhra, sebagaimana ada riwayat lain yang menjelaskan, yang pertama mengatakan lam yudad, yang kedua lam yudawwat. Atau lam yadud boleh juga. Lam yadud atau lam yudad atau lam yudawwat. Wa dhahiru zahirnya atau maksudnya, wa dhahiru hadza kalau kita artikan secara harfiah adalah zahir itu yang tampak. Hadza ini. Tapi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yang lebih enak, wa dhahiru hadza maksudnya itu. Karena mengartikan enggak bisa terlek, Pak. Harus sesuai dengan bahasa Indonesia supaya orang paham. Maksudnya adalah annal muadzina, bahwa orang yang azan yaitu muadzin al-muhtasiba, dan dia ikhlas dalam azannya itu, la ta'kuluhul ardu, tidak dimakan oleh tanah, aidon juga. Tanah enggak doyan. Karena banyak kalimat Allahu Akbar, kata cacing tanah bisiknya. Malas dia makan, bahasanya kan begitu. Enggak mau dia makan. Artinya apa? Artinya orang ini jasadnya utuh, tidak dimakan oleh cacing tanah. Alasannya tadi bahwa orang tersebut adalah orang yang menyebarkan syiar Islam. Kalau orang yang mati syahid syiar Islamnya dengan perang, orang yang azan syiar Islamnya dengan mengumandangkan azan. Yang kedua alasannya pahalanya terus menerus mengalir, bahkan orang yang muadzin tersebut akan mendapatkan pahala sepanjang suara azannya masih terdengar oleh manusia, jin dan makhluk lain. Maka pahalanya terus mengalir. Kalau pahalanya terus mengalir, maka jasadnya Allah jaga dari kehancuran. Kenapa? Allah muliakan dia. Makanya ada satu hadis, kata Nabi, la yasma'u mada sautil muadzin jin wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Maka tidaklah ada suara azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin didengar oleh jin, didengar oleh manusia, dan didengar oleh makhluk lainnya, melainkan semua yang mendengar itu nanti akan menjadi saksi baginya kelak pada hari kiamat. Maksudnya saksi apa? Memberatkan atau meringankan? Beratkan atau meringankan? Meringankan. Artinya apa? Ketika meringankan, dia diberikan persaksian yang bagus bahwa orang ini adalah orang baik. Maka beruntung kalau orang kerjaannya itu muadzin, azan. Makanya saya mau ubah nih, saya mau jadi muadzin aja lah. Tapi saya khawatir nanti marah lagi. Kerjaan gua lo ambil, wah kagak enak kan? Nanti yang khutbah siapa? Yang ngajar siapa? Kan repot juga semua diambil. Nah itu yang pertama ya. Yang berikutnya adalah wafil hadis sahihi, di dalam hadis sahih. Hadis sahih itu artinya hadis yang sanadnya nyambung. Tuh. Maksudnya apa? Dari yang ngucapin, yang meriwayatkan sampai Rasulullah nggak terputus tuh. Itu namanya sanadnya nyambung. Itu satu. Yang kedua, di dalam kalimat itu tidak ada keraguan atau cacat. Itu syaratnya hadis sahih. Wa fil hadis sahih, di dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aksiru, perbanyak. Dari kata kasura, nanti ditambah hamzah di belakangnya, aktsara. Namanya fi'il rubai atau fi'il sulasi mazid bi harfin wahid, disebut dengan rubai. Kalau belajar ilmu shorof ada 4 huruf. Aksara, yuksiru, iksar, aksir. Aksir artinya perbanyak.
karena yang jadi hitobnya, audiensnya itu adalah banyak, maka disebut aksiru, perbanyaklah. Perbanyak apa? Alayya minas salati, salawat kepadaku, kata Nabi. Perbanyaklah kalian bersalawat kepada aku fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Nah, di sini ada dua perintah. Yang perintah pertama, perbanyak salawat secara umum. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun, kita harus banyak salawat kepada Nabi. Bahkan satu syariat yang Allah sendiri melakukan syariat yang diturunkannya itu salawat, Pak. Kalau sholat, Allah turunkan syariat sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat, termasuk zakat. Kira-kira Allah sholat nggak? Sholat nggak, Pak? Hah? Tidak sholat. Maksud Allah sholat ke siapa? Wa atuz zakat, Allah ngeluarin zakat nggak? Enggak. Syariat-syariat yang Allah turunkan Allah nggak kerjain. Tapi ketika Allah turunkan syariat salawat kepada Rasul, Allah laksanakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Lalu Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, karena Allah dan selawat dan para malaikat berselawat, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kalian kepada Rasulullah dan berikan doa keselamatan kepada Rasulullah. Rasul nggak butuh selawat kita, Pak, karena selawat itu doa. Rasul nggak butuh doa kita. Selawat yang kita sampaikan kepada Rasul itu kembali ke kita. Ibarat sebuah bejana berisi air full. Nih bejana, ini Rasul seperti bejana, isinya full air, kebaikannya melimpah. Lalu kemudian kita tambahkan air, kira-kira nyipratnya tuh air, nyipratnya, Pak? Nyiprat. Nah, cipratan itulah kemudian kena ke kita. Makanya kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang selawat kepadaku satu saja, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya apa? Allah berselawat kepadanya, Allah akan berikan ampunan dan kasih sayangnya kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah. Maka kita disuruh banyak selawat. Dan tidak ada satu syariat di dalam Islam yang selawat itu menjadi wajib di situ. Misalnya Bapak sholat nggak ada selawat, batal nggak? Batal nggak? Batal tuh, karena dia rukun. Sholat jenazah nggak ada selawat, batal nggak? Batal. Anda doa nggak ada selawatnya, Allah terima nggak? Nggak terima. Artinya apa? Ikut prosedurnya. Kalau doa sama Allah, puji Allah, lalu berselawat kepada Rasulullah, baru isi permintaannya ditutup dengan selawat dan tutup dengan pujian kepada Allah. Itu SOP-nya. Apa SOP itu? Standar operasional prosedur. Ikut prosedurnya, jangan ngarang sendiri. Ikut prosedur yang sudah ditetapkan. Pujian kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, isi permohonan itu ditutup dengan selawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salawat itu perintah, baik perintah dari Allah dan Rasulullah suruh kita berselawat kepadanya dan memperbanyak selawat, maka manfaatnya besar dunia akhirat. Kalau akhirat pasti nanti akan jadi timbangan kebaikan yang berat tuh. Jadi orang yang sering selawat kepada Rasul, nanti selawatnya itu akan ditimbang tuh, dan memberatkan timbangan kita nanti pada yaumul hisab. Kita ini semua nanti akan diperhitungkan, Pak. Dihitung amalan kita, ditimbang. Habis ditimbang tuh, mana kelihatan nih kebaikan atau keburukan. Selawat kepada Rasulullah itu akan memperberat timbangan kebaikan. Makanya salawat kepada Rasul kalau bisa minimal 100 kali. Minimal. Sebelum tidur kita baca salawat kepada Rasul minimal 10 kali. Loh, kok sebelum tidur? Karena ada ceritanya, Pak. Mau saya ceritain nggak? Jadi ada seorang sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi tiba-tiba
Dia dituduh mencuri unta oleh orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi ini kan karakternya begitu, suka memfitnah. Sahabat Nabi ini dituduh mencuri unta, dan orang Yahudi untuk memperkuat tuduhannya dihadirkan saksi. Saksi dihadirkan, saksi itu memperkuat dia mencuri unta. Dihadapkan kepada Rasul sebagai seorang hakim, qadhi yang memutuskan perkara. Dan Rasul memutuskan perkara itu dengan al-bayyinah, bukti. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kata Rasul, kami memutuskan dengan bukti formal. Ada saksi, maka selesai. Diputuskanlah sahabat Nabi itu mencuri. Mencuri Pak, unta. Dan akan dieksekusi potong tangan. Karena Nabi adil. Meskipun sahabatnya tetap dia eksekusi. Tapi sebelum dieksekusi, sahabat Nabi itu bilang, ya Rasul, saya terima putusan itu, tapi bisa nggak dihadirkan unta itu? Unta itu dihadirkan. Kata Rasul, oke, dia dihadirkanlah unta yang dia dituduh mencurinya. Dihadirkan tuh unta, Pak. Lalu sahabat Nabi itu tanya sama unta. Unta ditanya, Pak, coba ente jelasin, apakah ana yang nyuri ente? Kalau kita ngomong sama unta dianggap orang gila kita. Itu ya. Unta kok banyak ngomong tuh. Tapi anehnya unta itu ngomong dengan bahasa Arab lagi, Pak. Kita aja yang bukan unta nggak bisa bahasa Arab, ini unta bisa bahasa Arab. Dia jawab dengan bahasa Arab. Nahu sorofnya bagus banget lagi. Akhirnya dijawab apa? Bukan ente yang nyuri aneh, ini adalah kerjaannya Yahudi. Dia ngomong, Pak, kaget semua tuh. Akhirnya Rasulullah SAW putuskan orang ini nggak bersalah, dibebaskan dari hukum pencurian. Tapi Rasul penasaran, kenapa kok unta bisa ngomong nih? Apa sih amalan dia sampai unta bisa ngomong dengan izin Allah? Ditanya, dipanggil dia. Anda, kira-kira apa amalanmu sampai unta bisa bicara dengan izin Allah? Apa dia bilang? Ya Rasul, saya ini punya satu kebiasaan. Apa kebiasaanmu? Sebelum saya tidur, saya berselawat kepada engkau sebanyak 10 kali. 10 kali, Pak. Kira-kira berat nggak 10 kali? 10 kali, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 kali enteng. Bahkan kita bisa 100 kali kalau dengan selawat yang pendek tadi tuh. Tapi kalau mau yang lebih panjang, bisa salawat nariyah, salawat al-fatih. Kalau salawat al-fatih itu salawat tarekatnya Syaziliyah. Bisa pakai salawat nariyah, salawat yang lain, silakan. Tibil Qulub atau salawat al-mansub yang dibaca ditulis oleh Habib Soleh Tanggul. Silakan saja, mana enaknya. Jadikan itu wiridan, zikiran, salawatan. Paling tidak sebelum kita tidur, kita baca berapa kali? 10 kali minimal. Maka salawat itu penting. Tetapi di sini sebutkan fi yaumil Jum'ah. Salawatnya kalau bisa hari Jumat. Tuh, berarti spesial nih hari ini. Kenapa hari Jumat? Kata Rasul di sini disebutkan Sayyidul Ayyam. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat, rajanya. Makanya Quran diturunkan hari Jumat. Karena hari yang mulia. Orang yang meninggal di hari Jumat, bagus dia. Malam Jumat dan hari Jumat. Baca Yasin setiap malam Jumat, baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat. Berarti spesial nih. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kaidah di dalam fikih yang mengatakan syarafuz zaman wal makan yujibu mudha'afatal ajri. Kemuliaan waktu dan tempat itu bisa membuat pahala dilipat gandakan. Berarti kalau hari Jumat kita berselawat kepada Rasulullah, kira-kira sama enggak dengan berselawat di hari selain Jumat? Beda, Pak. Kenapa? Karena hari ini dimuliakan, maka pahalanya dilipat gandakan.
Sekarang Mekah, Madinah, itu kan tempat mulia. Bapak sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan musola at-taqwa, mana yang lebih hebat? Takut banget jawabnya. Mentang-mentang ada haji di sini. Pasti Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Masjid Aqsa, masjid yang dimuliakan Allah, maka sholat di tempat itu Allah lipat gandakan. Itu makna dari syarafuz zamani wal makan yujibu mudha'afatal ajri. Nah, kalau dalam konteks ini adalah hari Jumat. Yang berikutnya adalah amal kebaikan pada hari Jumat itu dilipat gandakan menurut pernyataan ulama tabi'in. Al-amalu yaumal jum'ati yudha'af. Amalan pada hari Jumat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah yang bagus itu adalah di hari Jumat, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan amal dilipat gandakan enggak? Lipat gandakan, karena bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka logis Pak, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan perbanyak salawat kepadaku di hari Jumat, bisa dipahami nggak? Logis tuh. Fa inna sholatakum, kenapa Rasulullah suruh kita bersalawat kepada beliau? Ini alasannya nih. Rasul berikan alasan. Fa inna sholatakum, karena salawat kalian itu ma'rudatun, disampaikan alayya, disampaikan kepada aku. Apa maksudnya disampaikan kepadaku? Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya jasadnya masih utuh, enggak dimakan cacing tanah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima salawat di alam barzahnya itu gimana modelnya, mekanismenya seperti apa? Ini kan Rasul sudah meninggal nih, tapi jasadnya masih utuh, ruhnya tidak, ruh nggak meninggal, ruh itu abadi, jasadnya masih utuh di dalam kuburnya di alam barzah. Kita berselawat kepada Rasul itu akan disampaikan kepada Rasul. Yang pertama, orang yang berselawat kepada Rasulullah, para malaikat-malaikat khusus ini, mereka ditugaskan Allah untuk keliling bumi. Maksudnya apa? Keliling bumi untuk mengumpulkan selawat dari umat Rasulullah, kemudian langsung disampaikan kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah. Pada saat ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasul jawab enggak? Selawat itu dijawab nggak? Dijawab Pak. Pada saat Rasulullah menjawab, maka ruh dikembalikan lagi ke jasadnya untuk membalas salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat lagi nih alasan berikutnya. Faqalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta, bagaimana salawat kami disampaikan kepada engkau wa qad aramta, sementara engkau sudah meninggal, sudah wafat. Ai balita, maksudnya sudah hancur jasadnya. Jadi para sahabat itu mengira jasadnya itu hancur seperti manusia yang lain. Ini kan Rasul masih hidup. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, menjelaskan kepada para sahabat yang memikirkan seperti pikiran orang lain, orang yang sudah meninggal pasti jasadnya hancur nggak? Hancur. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, harrama alal ardi, mengharamkan bumi, an ta'kula ajsadal anbiya'i, untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi dan rasul itu tidak mungkin dimakan oleh tanah. Fa fi hadzal hadisi, maka dalam hadis ini bisa disimpulkan
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi yurzaqu. Rasul itu di dalam kuburnya tetap hidup, yurzaqu, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas, Pak. Jasad para nabi enggak hancur. Kenapa? Yang pertama alasannya, jasad para nabi itu karena nabi ini adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk menghormati para anbiya tersebut, maka jasadnya tidak mungkin dimakan oleh tanah. Ingin membuktikan risalah dari kenabian tersebut. Itu yang pertama. Makanya Nabi Sulaiman diceritakan dalam surat Saba itu. Dalam surat Saba ayat 14 nanti bisa dicek tuh ayatnya. Kata Allah, "Ma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adabil muhin." Kata Allah, kelak kami tetapkan kepada Nabi Sulaiman kematian. Artinya Nabi Sulaiman pun pasti akan mati. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu. Artinya kematian itu misterius. Enggak kelihatan kalau Nabi Sulaiman mati. Jadi dia pegang tongkatnya. Dia duduk di singgasananya dipegang, Pak. Jadi kata jin nih, Nabi Sulaiman masih hidup, padahal sudah meninggal. Dan itu bertahun-tahun jasadnya nggak berubah. Tapi yang berubah apa? Tongkatnya dimakan rayap. Berarti jasadnya dimakan rayap? Enggak. Nah, ini menandakan bahwa para nabi dan rasul itu jasadnya nggak dimakan oleh tanah, cacing tanah. Salah satu contoh yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran, Nabi Sulaiman itu. Kalau penasaran, cobalah nanti gali kuburan Nabi. Saya mau berani. Kadang berani kan. Kan penasaran kan. Atau cari kuburannya Nabi Yusuf tuh. Untungnya kuburan para nabi itu nggak kelihatan, Pak. Kalau kelihatan orang bisa gali itu. Nah, alasan yang kedua atau di dalam kuburnya Nabi itu mendapatkan rizki. Apa rizki yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, rizkinya adalah jasadnya utuh, tidak dimakan cacing tanah, tidak busuk. Satu tuh rizkinya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah adalah mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad diberikan kenikmatan dan rizki, dia tetap beribadah di alam barzah. Ini kan alam barzah. Alam barzah itu jangan dianggap alam di dalam kubur, Pak. Karena ada orang mati nggak dikuburin. Ada nggak orang mati nggak dikuburin? Ada, Pak. Lalu dibilang alam kubur, tetap alam kubur, namanya alam barzah. Ya, atau yang orang-orang yang mati itu yang ditaruh di gua-gua itu, di Toraja, itu ditaruh itu, atau di atas punan. Siapa di atas punan? Di atas punan ditaruh. Ada di sini. Ayam itu. Yang ketiga, memberikan rizki apa? Allah mengembalikan ruh kepada Nabi Muhammad ketika orang berselawat kepadanya, langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Makanya salawat kita itu disampaikan oleh para malaikat khusus yang kerjaannya ngumpulin selawat, disampaikan kepada Rasul. Rasul lalu menjawab selawat tersebut setelah ruhnya dikembalikan Allah untuk menjawab. Karena jasadnya nggak bisa jawab, Pak. Karena yang menggerakkan tubuhnya apa? Ruhnya. Kembaliin. Sama dengan kita nih.